Kita itu peluang lolos dari fase grup 3,9%. 3,9%. Waduh, Ya IPK ada, tuh. tetep. Dan IPK mau peluang lolos tuh. Boy. Boy. Sampai IPK. Selamat datang kembali di Tackle Bebas. Wow, luar biasa karena tahun baru. Seperti janji kita akan mendatangkan tamu agung. Keren. Ini pakar bola Asia ya. Kenapa sih? Semuanya Karena dia pelajarin tapi lebih fokus ke Asia nih. karena ini mau Piala Asia. Iya, tapi kalau ngomongin pakar harus dibuktikan. Iya. Dari mana indikatornya dia pakar? Sebenarnya gitu. dari namanya. Aun. AE? A-nya Asia. Wih, kelas. Oh iya. Kan, emang apa U-nya? Ata aja ada Asianya. Asia. 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 U-nya apa emang? Uye, Uzbekistan. Yoi. Oh, N-nya berarti nih. Nation. Aun, Asia United Nation. United dong. United. Kok lu Uzbek lu. Iya. Lu main juga di Piala Asia kan. Oke, nah, seperti yang tadi Dita bilang ya. Ini bukan cuma Aun dong, kita harus frekuensi. Ya. Jadi kita semua wawasan harus mendekati Aun lah paling nggak gitu loh. Yoi. Biar bisa ngobrol. Ya, dan ini adalah fitur baru di Tackle Bebas ya. Fitur. Segmen. Segmen fitur. Fitur mah nama Nadila. Fatur. Tahu pada nggak? Enggak, Gen Z nggak tahu dong anjir. Ya udah. Tapi ini saat kita juga baru soalnya kan ya. iya. Jadi kita ada kuis dulu di awal. Namanya adalah Mantep Ditebas. Udah mikirin sendiri. Nggak ada ngobrol-ngobrol. Apa-apa bagus. Mantep ditebas. Main tebak-tebakan di Tackle Bebas. Nah. Kita lihat siapa yang bakal ditebas di laga kali ini. Jadi ada Mantep ditebas. 10 pertanyaan ya. 5 pertanyaan tentang sepak bola Asia, terutama Piala Asia. Ya. 5 pertanyaan tentang Indonesia. Oke. Ya kan? Jadi gue sebagai ini ya, presenter kuisnya. Nah, Lo Fisika berdua. nggak ada pertanyaan fisika. Gue fisika nih. Adanya biologi. panelis nggak? Ada, nih. Ngambil itu doang tuh. Iya. Bola-bola. Bola. Iya. Kayak kocokan Liga Champions. Iya. Kayak Peter Cech gitu doang. Iya, Ngapain kayak ya? Didier Drogba kan gitu doang. tuh. Sama Evra nih ada bola dingin. Itu kan. Udah skandal. ini gimana nih Oke, untuk membuktikan pakar beneran? Oke. apa enggak? Jadi ini belnya gimana? Belnya. Aduh, Bel mah Wales. Gareth Gareth Bale. Bale. Kalau lu biar Ini gue harus nilai. ini Nyebut nama aneh-aneh. aja, nyebut nama aja lah, nyebut nama. Ya udah Apip gitu. Dita, Aun. Aun, Nah, gitu gitu angkatannya aja. Iya. Oke. Soalnya masih ada yang salah nama gua Dipta. Oh ya Dipta. Dipikir nama lu Dipta. Iya, Katanya Dipta. nyawa. Kok Mana kuis? Oke. Langsung ya. Pertanyaan pertama ya. Bandung nih. Travel nih, travel setengah jam lagi. Temen tunggu, ini kita bakal bahas Piala Asia ya. Sama Piala travel ke Asia. Bandung. Bahas macem-macem travel ke Bandung. Iya, maksudnya dia Asia. menyempatkan diri loh Iya, dari jadwal benar. yang padat ini ya. Terima kasih Aun sebelumnya. Oke, Oke, pertanyaan pertama ya tentang Asia dulu ya. Ini rebutan. Rebutan, langsung nama ya, oke? Kalau salah nggak boleh jawab lagi berarti. Nggak boleh. Oke. Oke. Jawaban asli dikasih tau apa buat kuis aja ntar? Kasih tahu Ya aja. udah. Oke. Ketebak. Pertanyaan pertama. Siapa negara debutan di Piala Asia tahun ini? Wow. Pertama kalinya. Debutan. Susah ya. Iya. Kalau cuma satu negara. Ayo. 5. Cuma satu negara. Satu dong. Aun, Palestina. Palestina. Salah. Salah ya, bukan. Ini emang sulit Nyari ya. simpati Nggak tahu kan. Palestina. Palestina. Iya, bahaya kan. Apa jadiin kuis aja biar mereka nggak tahu? Biar Nggak, dia tulis di tahu kolom nggak? komentar. Gue nggak tahu jujur. Tulisnya kolom komentar. Kalau apa? dia nggak tahu, ya udah tulis di Dita. komentar. Dita. Yordania. Salah dong. Ya, Semangat. nggak tahu. Udah kasih kuis aja. Kuis. Jadi jangan dikasih tahu ya. Pasti salah gue. Oke, kita akan kasih tahu di ending ntar ya. Gue akan kasih tahu jawabannya. Yang kedua, Kosong-kosong masih ya. 0-0. Kapan terakhir kali tuan rumah Piala Asia juara di kandangnya? Ini susah. Aun, ya? 2019. Aun, 2019. Juara dan tuan rumahnya? Qatar. Apa kata tuan rumahnya? Qatar 2019. Bukan Bukan, sekarang. tahun ini. Salah. Nah, juaranya bener. Ini tricky ya. Apa kesusahan soalnya? Susah juga ini yang bikin. Sorry, terlalu susah ya. 5, 4, Dita, ya, 2004. Cina juaranya. salah. Lu benci sama Cina lu. Terakhir kali. Kamu bisa tertidur pulas. Kapan terakhir kali? Lu nggak ada usaha Bib di sini. Salah. Irak pernah tuan rumah nggak Irak? Kagak. Juara juga cuma sekali, Ran. Iya. Sekali. Nggak ada harapan. 2011 kayaknya ya? Ini kasih tau aja Pak, ntar ya. Ya udah, Ntar ya. Ini coba tulis kolom komentar ya. Ya.
Oh iya, 2015. Tahu kan? Nah, ya udah karena lu udah sebut siapa? 2015. Betul. Australia. Australia. Tapi nggak dimasukin dong. Nggak dimasukin. Gua baru ingetin tadi. Baru betul ya. Itu- Karena lu buru-buru Qatar tadi. Betul, Sebenarnya lu sorry. tahu ya. Qatar betul. baru ini kan. Australia 2015 ya, terakhir kali tuan rumah Itu juara. pelatihnya Ange Postecoglou. Nah, langsung. Wih, Australia. Artis Dia dari bos. Australia, Langsung keturunan ada Yunani. Informasi itu. Oke. Nah, ini ya, ini cukup gampang ya karena sebutnya. Negara apa yang paling banyak jumlah pertandingannya di Piala Asia? Anjir, jumlah pertandingan. Iya, berarti kan yang paling sering main aja, Dita. tinggal ya. Jepang. Salah. Nggak ada, lu usaha. Sebut negara iya, Asia apa yang ya? jago kira-kira apa gitu. Iya. Kan nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Itu dulu. Negara 5, 4, Negara Islam. Irak. salah. Nah, Awan mau coba? Arab Saudi. Salah. Susah. Kesel ntar nih. aja. Ntar kelihatan kok. Oh iya, jangan. Oke. Juara terbanyak Piala Asia siapa dan berapa gelar? Ah, berapa gelar lagi? Ada 2 negara ya? Salah satu aja ya, boleh ya, Kang? 2 lah. Ah, sulit. Ya nggak apa-apa lah kalau salah juga namanya. Negaranya aja deh. Ya udah. jawab. Dita. Ya. Jepang, Arab Saudi. Salah. Hah? Salah. Kalau ada salah satu yang salah ya buat gua. Ayo coba dong, usaha dong. Iya, udah jawab aja. Iran. 2 kan 2. 2. Berarti Iran bener tuh. Ya nggak tahu. Iran Jepang. Salah. Nah, Korea Jepang. Salah. Gila. Langsung Indonesia aja ya. ya udah lah, Indonesia nggak ada yang bisa. Juga nanti ya. Sorry. Gua kayak lupa-lupa ingat gitu loh Iya kayak. emang susah, saya juga belum tuh bisa. Maaf ya. Nih, oke, Indonesia ya. Ya. Sebutkan negara-negara yang dihadapi Indonesia sampai lolos ke Piala Asia kali ini. Jadi kualifikasi, bisa dong kualifikasi. Kualifikasi. Selama ini maksudnya ada 4 negara yang kita lawan. Kualifikasi pertama, terus 3 di grup. Aduh, gua bikin lagi. Sebutkan 2 deh, paling nggak 2. Oh, coba. Nah, Apip. Filipina sama Kuwait. Salah. Iya, salah. Salah. Ada satu yang benar. Ah, satu bener ya? Satu Iya. benar. Tapi nggak bisa jawab lagi Anda. Kuwait betul, kita menang ya. Ah, Kuwait bener ya? 2-1 menang kan? Dita, Ya. Kuwait sama Nepal. Kuwait Nepal. 7-0. Nepal. Oke, 2 lagi. Dapet. Oke, 2 lagi adalah Taiwan dan Yordania. Iya. Oh. Oke. Ini ya. Sorry. Nah, ini pasti bisa. Gue yakin ini pasti bisa kecuali lu Pip, gue nggak tahu. Oke. Ini adalah kali kelima Indonesia main di Piala Asia. Kapan pertama kali lolos? Dita. 96. Lebanon. Betul. Betul. 96. Ya, kalah cepet aja Aun ya. Saya yakin lu tahu. Api belum tuh tahu. Oke. Ini bisa Dua juga. gua ya, 2 ya. Iya, oke. Kuwait nggak kehitung gua tuh. Hah? Kuwait nggak kehitung. Setengah. Nah, Oke. 3 berarti gua. Pertanyaan nomor Nggak 3 mau ya. kalah. Nggak mau kalah. Siapa 3 pencetak gol Indonesia Nah, di udah nggak boleh dijelasin, di selesain dong. di Pertanyaannya. Piala Asia 2004. 2004. 3 orang, 3 orang. Pikir ya 2004. Dita. deh. Kalau ada salah satu gua anggap oke. salah. Budi Sudarsono, Ponario Astaman, Eli Eboy. Betul. Banyak nih tim Dita banyak. Langsung, Dita adalah dewaku. Jadi Dita hanya Asia. Nomor 4 ya. Siapa 3 pencetak gol Indonesia di Piala Asia 2007? Aun. Ya. Budi Sudarsono, Bambang Pamungkas, Elie Boy. Iya dong. Elinya ganti Ponario. Enggak. Nah, benar. Oh iya, benar. Gua kaget Eli Eboy. Eli Eboy. Yang Arab Saudi. Arab Saudi. Lewatin kiper, Pak. Bentar, Iya. 2004 emang Eli Eboy? Satu Coba lagi. saya. Eli Eboy juga. Elie Boy juga itu. Ini. Kan Ponario Budi lawan Qatar. Bahrain. Bahrain siapa? Eli Eboy. Oh iya, betul. Bahrain. Sorry, Ingat sorry. gua. Oke, Api udah pasti tersingkir ya pertanyaan terakhir nih. Tapi kamu coba Nih, aja. lihat, coba. Terakhir ya. Nah. Ada 3 pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2007 yang belum pensiun dari sepak bola. Siapa aja 3? Piala Asia 2007, ini pertanyaan terakhir ya. Ada Yang 3, belum pensiun. jawab 1 doang nggak dapat. pemain. Sepertiga. 3 pemain saja yang tersisa. Aduh. Gua kasih clue ya kali ya. Iya. Lebih gampang mau nggak clue? Back ada. Clue-nya 3-3-nya back. 3-3-nya back. 3-3-nya. Dapat Iya. 1 doang lagi gua. Aun. Aun, Maman Hamka Jupe. Salah. Dita. Kurang 1 tuh salahnya.
Jupe nggak ada kayaknya di. Jupe ada di Piala Jupe di Italia ada. Nanti Nanti Piala 2007 ada Jupe. gue coba jawab yang lo deh. Nanti kita bukti Jupe Oke. ada. Jadi panik gua. Nah, Oke. Jupe, Maman, Hamka, Ricky Salampesi. Salah. Ricky Salamsai sih baru pensiun tuh jadi pelatih Persipura dia baru. Dia udah pensiun. Dia nggak ngabarin, nggak ngabarin. Enggak, Apip nggak mau coba. Apip. Gua Maman Hamka tuh lagi nggak tahu gua. Bentar, emang Hamka main dulu 7? Nggak main, cuy. Nggak main. Main, dia. cuy. Itu salahnya Hamka. Ya. Ini kalau dijawab satu gue jawab. Yang betul adalah Maman Abdurrahman main di Persija Jakarta. Yang kedua adalah Ismet Sofyan. Emang Bermain masih ke- Ismet? Ada. Ini gue cari Di itu. Liga Abah. 2 ya? Liga 2 Abah. deh. Main di Aju, Bekasi Aji. City, ya. Betul. Yang ketiga, ini mungkin agak-agak lupa, tapi sebenarnya ada. Gue juga baru ngecek kemarin. Main di PSPS Riau, Supardi Nasir. Oh iya. Oke. Palembang jual sate. Itu dia. Tepuk tangan lu untuk Afif Safi. menang, guys. Asia. Apa nama lu ada A juga. Iya. Ini kenapa nih? Apa karena kita susah, jadi kita butuh sosok ya? Kita butuh sosok yang benar-benar memiliki integritas. Tapi menang kok. Tekol bebas menang. Oh, lu? Iya. Iya, bener-bener, Dita. Udah seneng? Udah. Hal yang dibanggain. Iya, nggak apa-apa lah. Masukin CV boleh nggak lu? Masukin CV. Lu mau nggak diundang mau ngomong Piala Asia? Boleh. Siapa tahu ada. Oke, ini karena ada Aun nih ya. Hmm. Apa lu, pasti kan lu karena lu tadi wawasannya 0 poin, setengah poin ya. Lu ada pertanyaan-pertanyaan dong untuk Aun pasti kan. Apa nih? Pertama ini Yang aja, penasaran. kalau timnas kita kan, kalau AFF kan yang hampir-hampir mulu, hampir-hampir. Tapi sekarang diberi kesempatan untuk lolos ke Piala Asia. Pertanyaannya adalah apakah timnas Indonesia ini emang udah di level Asia? Belum sih. Kekuatannya. Kekuatannya ya? Itu cuma iya dan Tapi tidak. Ya udah tanya kenapa? Tapi jawabannya itu bisa kita bedah di obrolan kita kali ini Nah, gitu. itu dia. Langsung aja Iya, ngobrol. Tapi gimana Un? Kalau lihat kan maksudnya ini kali kelima ya. Iya. 96, 2000, 2004. Satunya giveaway ya. Iya, kan rumah. Jadi 2007. sebenarnya Piala Asia ini tuh kayak Liga Champions buat Real Madrid. Jadi kan Real Madrid itu kenapa menang banyak karena kan mereka yang bikin kan Oh, main dari awal. dari awal. Nah, kenapa negara Asia Timur paling banyak gelarnya? Karena awalnya tuh Piala Asia tuh Piala negara Asia Timur doang. Namanya Asia Peninsula Cup dulu awalnya. Oh, ini Makanya negara Asia Timur tuh gelarnya lebih banyak daripada yang lain. Karena main duluan. Duluan. ya kan, belum ikutan. Akhirnya mereka merasa nih Apa Jepang, Cina? ya gitu-gitu doang gitu. awalnya. Nah, akhirnya setelah dipikir, udah ini kayaknya harus ngajak yang lain ya, kayak biar seru aja gitu. Akhirnya diajak lah. Karena sebenarnya negara Arab itu punya namanya Piala Teluk ya. Piala Teluk, Gulf Cup. Itu tuh gengsinya buat negara Arab lebih gede awalnya. Awalnya lebih gede daripada main di Piala Asia. Tapi sekarang setelah Piala Asia formatnya jadi lebih bagus, terus juga gengsinya lebih tinggi, si negara-negara Arab ini juga jadi lebih pengen lah main di Piala Asia. Ya kenapa tuh Piala Teluk lebih gengsinya lebih tinggi, taruh-taruhan gurun ya? Bisa jadi kayaknya ya. Gurun siapa Karena, yang dijual? karena kan Tiga kali pialanya. Kan telu. Teluk. Loh, karena mungkin bisa jadi jago-jagoan gede-gedean ego sebagai sama-sama orang Arab kayaknya. Jadi Oh, lebih bisa iya, gede-gedean. iya, Orang Arab benar. suka gede-gedean sih emang. Iya. kan. Yang suka ngeprank orang Arab. Iya, lemparin tas. Iya kan? Suka ngeprank. Oh, jadi Pip sebenarnya kalau Indonesia ikut juga dari awal bisa aja. Ya, apakah bisa? Maksudnya dengan skuad, materi, pemain. Bisa kalau zaman dulu kan Ada Belandanya masih gitu. nol. bola kita lumayan lah, lumayan. Di 50 tahun 50 60 tuh valid lah bola Indonesia tuh oke. Oh, tapi nggak diajak. Iya, kita nggak Lawan diajak. takut. Oh, mungkin itu alasannya kita agak stuck. Karena nggak diajak. Tapi soal peluang nih, kalau kita kan flashback sebenarnya kan 96 itu Salto Widodo ya. Widodo Iya. Ceng Putro. Salto terus 2000 Nggak ngegolin sama sekali. Gak golin. Nggak ngegolin sama sekali. karena lawannya Kuwait, Cina, Korsel. Iya. Wah, kayak sekarang berarti. 2096 juga Korsel. 2004. Nah, ini Ponario. Nyelupin batu ya kalau nggak salah. Maksud Ponari. Anjir. kurang lagi. Ngomong ke referensi lo yang kurang. Gue sih Ponario pintar. tahu gua, Gue sih Ponario. bagus ya. Bercanda kurang. Tapi 2004 tuh ketika gol Ponario kita lagi apa? Lu dulu lagi ngapain? 2004 mah masih SD gua itu. Oh. Masih SD. Udah lihat lu Cuma saksi. udah nonton timnas, udah ikut merinding kalau lagu Indonesia Raya diputer gitu. Terus Kenapa lu demam? banyak setan. Anjing. Merinding. Enggak, itu ya masih kecil lah, belum tahu Masih kecil, tentang gitu. taktikal. Ya lu juga, taktikal kita kayak sepantar gitu, lah ya. belum. Kayaknya maksudnya belum sampai kaos ya bener kata Apip kalau zaman 2004 waktu gol Ponario ke gawang
Qatar tuh kayaknya belum sampai paham taktikal Iya. kayak seru aja. Oh, iya. Dan gitu. tapi gue inget betul, maksudnya benar-benar Momennya, nonton. Iya. momennya, iya, Karena iya. itu kemenangan pertama kita dalam sejarah di Piala Asia kan. Iya. Itu Lawan Peter Bahrain. Peter Bukan, Ivan Kolev. Oh iya, Ivan Kolev. Ivan Kolev tuh dua kali menang tuh kita dua-duanya dari Ivan Kolev. Yang waktu lawan Bahrain sama lawan Qatar. Qatar 2004. 2004 itu kan Qatar. Lawan Qatar 2004 itu. Ponario nyetak Ponario gol tuh dari lawan jarak Qatar. lawan Tapi kita sebenarnya bisa lolos, tapi kalah sama Bahrain kalau nggak salah terakhir ya. Terakhir harusnya cuma Terakhir. butuh imbang doang waktu itu. Oh, karena disikat Cina, terus harusnya imbang lawan Lawan Bahrain bisa lolos. Oh. Tapi waktu itu sempat 2-1 tuh, tapi kebobolan free kick 3-1 jadinya. Itu juga kejadian di 2007. Kalau di Imbang, pertandingan ya? terakhir kita imbang aja Lawan Korsel. Korsel. Itu lolos. Iya, itu kita kalah di flag 1-0. Emriton ya itu. Iya. Iya, kalah 1-0. Sama Eliebo yang kepleset inget nggak lo? Ya. Iya, Ingat banget dong pasti momen itu. Itu yang ada kulit pisang di situ. Siapa yang naruh di lapangan? Tapi gue masih terekam jelas golnya BP itu yang Yang iya, itu Ya. GBK kelihatan banget goyang ya. Kayak Maracana kan. Maksudnya kayak beneran goyang gitu sampai ke kamera-kameranya. Gue inget se happy itu waktu gol BP sih, kayak kaget aja bisa menang Iya, Indonesia di Piala Asia gitu, kayak luar biasa banget lah. lu Itu gimana akan pengalaman lu? apa tuh? Pengalaman lu 2007 tuh ketika BP dan Budi cetak. Gue lebih ke pas Budi sih. Budi gocek kiper ya kalau nggak salah ya. Gocek kiper gak sih? Gocek kiper Iya, bener. gocek kiper, Itu- kiper. Itu kayak Kayak udah- jago banget kan gitu. Oh, kayak Luar wah, ini piton. Ronaldinho nih kayak gitu. Gua kayak bahkan fisik kayak lu. walaupun enggak ada cara gue Lu asumsi lu yang parah. Enggak kayak gitu kayak Kok fisik ya? iya, apalagi gua belum tahu kayak dia dari mana Iya, benar, awalnya benar, asalnya benar. kayak ya udah Budi Sudarsono. Dia wah, waktu itu Jawa. di Deltras ya? Iya Deltras. Waktu Sidoarjo. 2007 ya Deltras. Atau udah Persija ya atau antara? Enggak. Persik Itu Persik. Oh, Persik Oh, Persik juara itu. Persik juara ya, sorry. Tuh, Persik tuh. Prime Budi Sudarsono itu. Oh iya benar. Maksudnya menikmati sepak bolanya belum kayak sekarang, cuman tahu gol doang, gol menang, gol Itu menang. kiri Tapi ya Budi. seru tetap itu. Kiri Budi, kanan Elieboy goyang semua tuh. Maksudnya liuk-liukan semua. Iya iya. Dan sebenarnya lawan abis itu Arab juga kita harusnya bisa loh itu. Ya. Iya, menit terakhir ya kebobolannya. Gara-gara Free Ismet melakukan pelanggaran terus Free kick. crossing, Iya. Pitoy jebol. Sebenarnya kalau itu imbang juga udah aman kali ya. Aman. Nah, ya lolos-lolos aja gitu kalau itu. Hmm. Tapi waktu itu kita apesnya adalah Yasser Al-Qataninya lagi prime itu. Pas Arabnya. Pas Arabnya. Lawan Arabnya si legendnya mereka itu si Yasser Al-Qatani kan jadi top skor turnamen juga karena emang lagi bagus-bagusnya juga memang. Tapi untuk kita cuma kalah lawan Korsel 1-0 juga gokil ya sebenarnya masa itu ya. Iya, di masa itu ya. Tapi Korselnya juga nggak turun dengan kekuatan penuh. Oh iya. Nggak begitu. Nggak begitu wah memang. Iya, nggak ada Park Ji-sung. Mereka tuh pemain paling topnya tuh cuma dua, si Lee Dong-gok sama Lee Chun-so. Park Ji-sung nggak ada kan? Waktu itu Lee Chun-so main di Real Sociedad. Yang free kick itu kan free kick yang lawan Indonesia tuh Lee Chun-so kan. Emang pemain paling jago di tim juga memang. Sociedad ya kalau nggak salah. Ya, Sociedad. Bajunya ini Korea kalau nggak salah. Oh, Iya ya. Masih ini. baju Korea. 9. Lu orang Indonesia Dikasih semua. Lidonggok nih kayaknya. Enggak, Dongkok. Anjungwan Iya. dong. Oh, Ini apa Anjungan? Anjungwan. Kan kita yang sama-sama dimusuhi Serie A. Oh iya benar. Kita nggak tahu Serie A, Anjungwan juga dimusuhin kan. Tapi karena Aun Cahaya Asia dia tahu fakta di balik jersey ini, Dit. Oh, karena tulisannya ini Jungwan doang langsung Iya. namanya. Gimana gitu. nih Un? Faktanya Un. Jadi kan nama orang Korea tuh ini kan ada 3 bagian biasanya kan kayak An, Jung, Hwan. Marga lah ya. Ya, jadi yang banyak orang nggak tahu itu adalah yang di nama Korea itu justru nama marga tuh di depan. Oh. Bukan di belakang kayak banyak negara lain. Sebenarnya Cina tuh di depan juga kan. Oh. Nama marga orang Cina itu di depan. Wong Fei Hung, Wong berarti. Ya, nah, good point. Kenapa itu? Itulah kenapa sebenarnya Bruce berarti. Lee itu kan nama depan apa? Basuki. Woi, buset kesana ya. Basuki ini. Dul bantu dong. Nah, makanya itulah kenapa sih Bukan ada Cinanya dia. ada peraturan baru juga, Jepang bikin peraturan baru kan, mereka pengen negara internasional juga nyebut nama marga mereka dulu kayak Uzumaki Naruto misal itu kan marga tuh harusnya di depan memang. Sinaga Saktiawan berarti ya. Ya. Seorang Kirsemi. Terus. Kalau bisa Nah, Makan jahitan. akhirnya di Korea kenapa pakai nama ini karena dunia internasional tuh nggak tahu kalau sebenarnya nama Korea tuh nama yang di belakang tuh bukan nama marga tapi nama depannya dia. Oh. Kayak Son Heung-min tuh sebenarnya namanya dia tuh bukan Son tapi Heung-min. Heung-min. Son itu marganya justru Son. Oh, jadi kita harusnya manggilnya Heung-min ya? Heung-min. Heung-min.
Oh, kayak Pak Jisung. Namanya Jisung. Namanya Jisung. Tapi ada di tahun berapa mereka tuh pakai huruf Hangul kalau nggak salah. Ya, pakai nama Koreanya mereka. Gua pencinta drakor gua. Wah, nyari Nggak, masa gua lu. Jung Hwan Live karena- TikTok dong. Karena Nanyain kacamata etalase. Iya, tahu nggak keranjang Pak kuning? Anies, iya, keranjang kan? kuning. Pak Mata Anies. keranjang, mata keranjang. Kirain berantem sama orang di konser. Waduh. Lanjut. Nah, itu. Apa lagi? Ada mau tanyain nggak? Iya, berarti itu kan hampir-hampir ya. Tapi sejak itu kita absen nih. Ah, Iya. Malah 2007 ya? Panjang. Ya, terus akhirnya kita hadir lagi dengan pelatih Korsel. Nah, gimana kalau secara overall dulu, lu ngelihat si Indonesia ini peluangnya di Piala Asia kali ini gimana nih? Kita tergabung di grup tricky sebenarnya. Sebenarnya tricky banget. Jadi jadi si Opta analis itu bikin Oh, iya. bikin prediksi. Kita itu peluang lolos dari fase grup 3,9%. 3,9%. 9%. Waduh, Ya, IPK ada. tuh. IPK mau pulang lolos tuh. Boy. Boy. Sampai IPK. 3,9% sebagai buat lolos. Nah, Juara grup ya? ya juara grup. Jadi kita tuh diprediksi sama mereka kemungkinan besar adalah peringkat 4 atau peringkat 3. Nah, kalau menurut Europa League berarti ya? Ya, menurut gua pribadi Indonesia tuh possible banget buat jadi peringkat ketiga sebenarnya. Iya. Dengan catatan, let's say ini ideal banget nih. Lawan Vietnam menang, Ya. lawan Irak imbang. Lawan Jepang sebenarnya gua nggak terlalu suka Pasrah. gua jujur nggak terlalu suka kata calculated loss gitu. Gua nggak suka ya masa lu main buat kalah ya gitu. Iya. Gua nggak suka sebenarnya. Cuman ya kita harus Jepang kan jago Realistis banget ya. aja. Bener. Nggak, Jepang ini kan di Piala Dunia terakhir itu mengalahkan 2 mantan juara dunia. Nah, iya, makanya- Jerman dan Spanyol di saat yang bersamaan. Tapi skuadnya ada yang beda, sama aja ya. Tapi tetap aja mau yang main Tapi kayak gitu main nggak sih? Dipanggil nggak sih kayak Kubo apa itu? main Kubo main. Kubo Mitoma tuh lagi. Cedera ya? baru bisa main lawan Indonesia. Oh. Disimpan untuk lawan ya, Indonesia. Karena mungkin orang Jepang merasa lawan terberatnya Indonesia. Ya iya. Iya. Mereka udah kenapa berpikir. main lawan Indonesia? Karena pasarnya di Indonesia Iya. biar banyak yang nonton. Betul. Itu emang disimpan tuh soalnya biar Mitoma langsung hat trick gitu. Iya. Dia kan pengen siapa ya? Aku kayaknya pengen lawan Sen Patinama aja deh. Iya. Sama Sandy Walsh deh. Jadi si Mitoma tuh cedera dari Desember ya kalau nggak salah ya. Nah, terus Tapi kok bisa tuh sembuhnya pas lawan Indonesia tuh menarik tuh. Iya. Emang dia minta sama dokter, please. Lawan ini ini, kita oke. kalau gua nggak sembuh lawan Indonesia kalah nih Jepang katanya gitu. Iya. Kita belum tentu bisa ketemu Indonesia lagi Iya. loh. Itu yang beruntung harusnya Indonesia ya. Mitoma pengen. Soalnya kan lawannya pakai bambu runcing loh. Iya. Kalau gua berkalkulasi gua juga gua merasa kayaknya emang hitungan paling realistisnya itu sebenarnya. Imbang lawan Irak, bisa menang lawan Vietnam. Sama nggak kalah telak Ya, lawan Jepang. Let's say kalah sama Jepangnya cuma 3-0 gitu misalnya, atau cuma bahkan 1-0 gitu. 1-0 ya. Itu udah menurut gua bukan lumayan banget, udah prestasi gitu, cuma kalah 1-0 lawan Jepang gitu kayak. 10 di gawang, 10 bisa. Iya. 10 di gawang. Jordi amat gini ya. Tapi kalau gua mah lebih Gak bisa dong handsball. Kita aja mau pakai, tadi kita sempat bahas ya. Indonesia aja bisa jadi pakai formasi 5-3-2. Iya. Masa masih jebol 10? 9-1 kalau nggak salah. Kalau bisa 91 sih menurut Iya, gua ya. 9-1. rating jelek-jelek deh. Yang Iya. penting kita Imbang, 1 iya. poin lawan Satunya Jepang. Brahim Diaz. Ditendang langsung lari. Iya. Kalau Oblak kan nggak nonton. Ya, Real Madrid semalam, lawan Bapak. Atletico. Tapi gue mending gini, kayak sebelum kita jauh bahas ngitung-hitungan lolos apa enggaknya, kayak skuad sekarang Indonesia dulu Nah. nih, keadaan sekarang sebelum ke pemain, materi, kayak uji coba tuh. Uji coba itu 3 kali kalah. 3 kali kalah, Terakhir. kebobolan 11. Iya. Golinnya 1 doang tuh, Iya. Jakob ya. Iya. Ya. Golinnya kayak gitu. Maksud gua itu nggak apa-apa emang skor segitu. Maksud gua, ini uji coba, kesabaran, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya gimana? Ya biar nggak maksudnya? kaget dong lawan Irak. Apakah ya itu dia maksud kan besok lawan Irak, hampir mirip-mirip sama Iran. Apakah mending kayak lawan tim yang di bawah kita atau sekalian digebugin di atas gitu kayak Tergantung lu dulu waktu tryout mending gampang mending susah. Nah, Ini susah, benar. tryout nggak lu? tapi Un, yang gue lihat tadi nyinggung juga apa yang dibilang sama Afif. Iran kan lawannya mirip-mirip Irak. Ah. Mungkin ini adalah pemilihan lawan yang
kita kan tadi calculated loss lah lawan Jepang. Nah, lawan Irak kita pengen latih tanding sama tim yang mirip, betul. sebanyak-banyaknya yang Ya. mirip sama Irak gitu. Setidaknya Betul. bisa. Tapi emang sebenarnya anggap itu kan nggak cuma kita doang yang mikir kayak gitu kan. Warganet juga mikir yang hal yang sama dan betul. Sebenarnya kenapa lawan Libya sampai 2 kali bahkan kan? Padahal Libya tuh di Afrika nggak segitunya. Nggak segitunya, Pak, Emang sebenarnya. Libya mirip Vietnam. Kalau emang Enggak, sebenarnya itu kita lawan Libya dan Iran tuh beneran cuma buat Irak ini sebenarnya. Enggak, maksud gue gini loh, Dit. Lu bilang Libya di Afrika nggak segitunya. Lu pikir Indonesia di Asia segitu? Kan lu ngomongin benua. Kecuali Asia Tenggara atau Afrika Utara. Tapi Libya tuh kalau di Afrika menengah ke bawah sih, emang nggak terlalu jago sebenarnya. Buat gitu dia jago banget. 4. Dan enggak, bukan ngecengin, maksudnya ini kita realita aja. Tapi ternyata yang second leg 2-1 kan kita progres banget. Tapi dibantai sama Iran langsung. Lah iya, nggak boleh ditayangin. Iya, iya. Nah, itu. Tapi nggak itu juga Nah, itu dulu, ada requestnya Iran juga soalnya. Kasihan. Ya, bukan Bukan, mereka juga kan biar nggak ketahuan. Iran juga kan biar nggak ketahuan strateginya. Gitu. Akhirnya pada ini kan, pada jangan sampai disiarin, Ya. jangan sampai Biar- orang tahu. biar- Tapi pandit-pandit Indonesia upload semua. biar rame. Ada kabar nih. Ada kabar nih 5-0. Malu juga. Tapi katanya tadi kan biar Iran nggak ketahuan strateginya Ya. gitu. Kan lawan Indonesia pakai strategi harus menang. pakai dong. Indonesia mah lawan Indonesia tinggal sebar hoax aja. Itu taktik terbaik tuh. Pecah tuh, berantem tuh pemain di bikin belakang. video Jadi TikTok kalau yang aja. soal gini gue punya cerita. Jadi Nah, ini nih. sampai ada jurnalis tuh. Jadi waktu zaman 2010, 2011, sampai 2013 lah ya. Terus statistik itu kan belum banyak Ya. belum banyak dipakai kan. XG apalagi ya. Ya, Itu ya, mana-mana. ya, ya. Jadi one day sebuah lembaga statistik di Indonesia sampai disikatin sama jurnalis di Indonesia gara-gara nyebarin statistik dan juga game plan-nya Indonesia gitu. Dia Oh, gua tahu nih, YouTuber. Sebenarnya mereka tuh bukan ngebocorin tapi menjelaskan bagaimana Indonesia main. Cuman waktu zaman itu mungkin belum Awam lah ya. ya orang tuh Masalah. belum ngerti yang gitu-gituan. Jadinya waktu itu si lembaga statistik ini disikatin orang-orang. Ya maksudnya kalau misalnya ada ini ya, kan akun-akun yang bahas taktik gitu kan. Ya. Misalnya inilah cara City juara champion. Masa Pep marah? Taktik gua ngapain lu bongkar? Karena kadang masalah gini yang orang nggak tahu adalah ya misal nih, jangan sampai ketahuan negara lain, nggak usah diomongin taktik. Lah negara lain juga punya analis. Lah iya, cuma nggak pasang di YouTube. Iya, nggak pasang di YouTube. Itu Tapi statistik yang dibuat orang Indonesia tuh digedein nggak? Statistik Indonesianya biasa kan kalau kita bikin lembaga survei sendiri. Nggak valid, maksudnya nggak valid. Di markup Iya, gua nggak tahu. shot on goal banyak. Iya, iya. Kan kita Possession-nya nggak tuh lebih tahu. tinggi nih, persen possession-nya nih. Di markup anjir. Kalau misalnya possession persennya tinggi, kayak bisa lolos ke putaran 2 deh. Knockout maksud gua. Second leg Piala lebih Asia. baik lah gitu Iya. mungkin. Tapi kan nih, lu kan circle-nya kan kalau Aun ini kan udah ASEAN, bro. Iya. Kemarin dia di interview juga perwakilan Indonesia, Aun Rahman. Ada Kis juga teman kita tuh yang di Moba ya, ada teman-teman yang lain juga. Nah, sebenarnya kalau di circle-circle lo itu minimal ASEAN lah, atau mungkin lu kenal juga orang-orang Asia gitu. Ngelihat Indonesia partisipasi sebenarnya gimana sih, Kan? Mereka Secara apa ya? kekuatan. Jadi ini gue ngobrol juga sama teman-teman gue yang Nah. lain. Mereka itu menarik karena mereka pengen lihat si pemain-pemain keturunan kita ini gitu. Karena kan ya mereka juga ngikutin banget sih enggak, cuman mereka juga penasaran kayak ya Jordi itu kan mereka nonton lah. Di JDT Di JDT terus kayak si Justin Hubner juga mereka tahu ya main di Premier League dan lain-lain. Makanya mereka penasaran juga sebenarnya si pemain-pemain keturunan ini bakal berbicara atau enggak gitu. Mereka juga penasaran karena mereka pengen tahu apakah bakal benar-benar ngubah Indonesia atau enggak lagi. Apakah nambah kekuatannya itu Ya, jauh banget? bakal jauh banget atau ya udah sama aja gitu. Mereka juga penasaran. Exciting karena apalagi kan kita satu tim paling muda. Iya ya. Rataan turnamen tuh. Rataan paling muda 24,81 tahun. Triliun. Bukan, Oh, budget. ya. Itu 500.000. Itu 500. 500.000, salah. Terus juga kita kan peringkat FIFA-nya paling rendah di antara negara-negara lain. Lah, iya. Waduh. Jadi makanya emang negara lain tuh dengan kita skuadnya kayak gini tuh mereka penasaran gitu. Ini banyak banget pemain yang main di Eropa dan lain-lain tuh mereka pengen tahu. Tapi kan kalau ngelihat sekali lewat doang gitu, Wolverhampton, Ipswich Town, ya kan, main di Data tuh, Belgia, iya. ya kan, serem-serem juga. Tapi kan, nah tadi ngomongin squad, apakah ini squad terbaik yang ada?
yang Nah. bisa dibawa karena kan terakhir nih sebelum kita tag Tadi siang. ada Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani dicoret. Diganti ada Malis. Ada Malis itu kan memang di reserve dia memang untuk poolnya lah. Iya. Tapi kan secara posisi sebenarnya agak beda nih. Beda, satu di itu tengah, kan. satu di sayap. Nah, apakah kita Dan harus berhusnuzon? dan beberapa pemain pemuncak Liga 1 saat ini, Borneo. Bruno mana? Bruno nggak puncak Borneo. dong. Borneo manapun. itu nggak ada yang dipanggil gitu. Aha. Itu gimana Un Itu kita ngelihat? ada Malis kan dari Borneo. Akhirnya mungkin ini ngedengar nggak ada pemain. Bisa juga ngelesnya lu. Nah, tapi kalau gue lihat Sadilnya gue kaget dan sedih juga. Maksud gue kayak ya dicoret karena Sampai sedih lu? penampilannya kan sedih gue. Oh, gimana sedihnya? Padahal statistik di Sabahnya bagus loh. Ya. Nah, ini nih, Aun nih. Ini harus didibang sebenarnya. Statistik Sadil bagus di Sabah. Dia tuh kan nyetak gol 7 kan. Di cup ya. Jadi gini, ya ini mah gak akan nyampe ke Sadil lah insya Allah ya. Tapi walaupun nyampe, semoga jadi evaluasi. Sadil ini bagus ketika lawan tim yang lebih jelek daripada timnya. Jadi kayak Lukaku. Oh. Ngebully tim yang lebih jelek daripada timnya sendiri gitu. Jadi Sadil itu akan terlihat main bagus ketika timnya lebih lemah lawannya. Oke. Kalau dicek dari 7 gol Sadil itu, gol lawan tim gedenya itu cuma 2. Cuma lawan Selangor sama lawan Terengganu. Sadil main paling bagus-bagusnya di Liga Malaysia musim lalu adalah main lawan Kucing. Oh, wah. Dan Kucing Kayak pura-peran Kayak Kurt Zuma tuh lawan ya, kucing. Kucing tuh ya tim bawah lah gitu. Kucing ya. Kucing. Bukan kucing hewan. Lawan Kucing. Dan maksud gue gini, gue bukannya mendiskreditkan Sadil. Iya. Ketika dia akhirnya bisa cetak gol lawan Selangor dan juga lawan Terengganu, setidaknya membuktikan lah dia bisa main di game susah gitu. Di big game. Oh, Ya, karena gue tuh selalu merasa, coba cek lagi statistik Sadil di Persela. Pernah nggak Sadil nyetak gol ke gawang big Sendiri. teams? Oh, yang Kalau- di atasnya lah ya. Ya, di atasnya dia. Ini gue merasa Sadil tuh potensinya masih jauh. Usia dia masih muda dan dia bisa berkembang lebih jauh. Cuman Sadil ini akan maksimal potensinya ataupun kemampuannya ketika lawannya memang gak lebih sulit gitu. Ini anggapan yang orang tuh nggak sering karena orang tuh nganggap Sadil bagus betul. Gitu. Tapi kalau soal kebutuhan taktik, kalau bener kebutuhan nggak? Ada taktik, Malis tuh lebih fit dibanding Sadil sebenarnya. secara fungsi ini maksudnya gini, gue juga termasuk yang mempertanyakan dengan banyaknya pemilihan pemainnya Sintayong. Karena kita gitu. lagi nebak-nebak nih isi Ya. kepalanya Sin nih. Yang gue bingung adalah Sintayong ini kayak orang yang orang tuh berusaha, ya gue percaya sama lu gitu. Tapi dia apa yang dia lakuin itu sebaliknya gitu. Malah bikin orang makin kesel sama dia gitu. Wah, ini bagus ini. Karena gue tuh merasa Sintayong ini kayak makin banyak bikin alasan biar dia dipecat gitu. Waduh. Baru nih. Kenapa tuh? Dia kayak keputusan dia gitu, kayak menurut gua kayak why gitu, why ada terlalu banyak why di pemilihan pemain buat Piala Asia kali ini gitu. Kita kayak harus mulai manggil dia Taeyong. Iya. Karena Sin marganya. Sin di depan. Coach Iya. Taeyong Tapi- sebenarnya. Oh enggak, Coach Sin. Coach Nim Sin kalau manggil orang. Oh. Coach Nim Sin. Gua pikir nama. Oh iya. Tapi kan kalau yang lo bilang tadi mulai banyak dipertanyakan, memang nih dari yang available siapa pemain yang tidak dibawa tapi layak Layak lah dibawa. untuk dibawa dan siapa pemain yang dipertanyakan? Kalau gue sih Otek. kalau pemain yang harusnya dibawa harusnya dibawa tapi nggak dibawa mungkin sama kayak banyak orang Stefano Lillipali jelas. Karena menurut gua kayaknya nomor 10 terbaik Betul, dalam sejarah saat ini. sepak bola Indonesia. Gua bahkan gak cuma ngomong saat ini. Dan lu bisa kutip pemain nomor 10 terbaik sepanjang sejarah sepak bola Indonesia itu Stefano Lillipali. Edward Ifak Dalam kalah tuh Edward Ifak Dalam. Nah, Edward Fakdam tuh dikit di bawahnya Lillipali. Gile. Menurut gua tuh Ini. playmaker Lillipali, Ajat Sudrajat baru Edward Fakdam. Apalagi playmaker modern Ya, gue merasa secara skill set, secara visi main, dia bisa nge-carry Bali United jadi juara, bisa nge-carry Borneo puncak. di puncak bisa. Menurut gue tuh dia secara banyak hal tuh top banget lah. Ganteng lagi kan? Iya. Nah, Oh, ngaruh jadi lengkap. Nambah lagi tuh, bukan 10 lagi, 12. Setuju nggak lu tuh Pip tuh? Tapi data yang disampaikan keliru. Kamu nih.
Aduh. Kamu Nggak, tuh ini siapa yang yang- pintar, siapa yang Bukan. Kalau gua Sadil emang dia ada wawasan baru kan tentang Iya, Sadil iya. di Malaysia seperti apa gitu. Cuma memang yang kebanyakan dilihat dari kita di Indonesia penampilan kayak dia di timnas, apalagi lawan Filipina gitu kan. Dia tuh emang kayak yang menonjol sendiri, spiritnya, mental segala. Karena segala paling sering banyak pegang bola, Pip. Nah, iya. handsball dong? Karena ini juga ada perkara juga nih di antara para pemain timnas Indonesia sekarang, terutama kita ngomong sebenarnya gue gak mau ngotak-ngotakin ya, Oke. tapi pemain lokal Indonesia yang main di Dan luar keturunan, negeri ya. dan bukan keturunan, yang beneran main banyak tuh Sadil memang. Secara minute play. Secara menit itu Sadil, abis itu Asnawi. Asnawi, betul. Yang beneran main ya, Iya, iya, beneran iya. main. Cuman masalahnya tuh Asnawi itu timnya emang karena tim tengah jadi agak ribet gitu. Dia Iya, bener sih. di timnya tuh tim tengah yang pengen naik ke atas tapi gak mau turun ke bawah gitu. Sementara Sabah tuh kan tim top 3. Iya, iya. Jadi Sadil tuh dapat main lebih banyak Dan lah, terbiasa kena pressure sih. ya kalau tim betul. atas kan. Nah sementara kalau yang lain, sorry ya, Marcel cedera lama, nggak dimainin sama Denze, Arhan mungkin Ya. cuma jadi bahan marketing doang. Oh. Eh, Sama TikTok, Engagement, sama engagement. walaupun katanya Arhan tuh main di level tim cadangan, ya oke kita terima juga. Tapi berarti kan tim cadangan bukan utama kan? Ntar nggak kalau ma- throw in kita masukin dah Arhan. Ya, istilahnya tuh Arhan tuh cuma main buat Tokyo Verde B lah gitu. Iya. Jadi kan nggak main secara serius. Ivar Jenner juga nggak. Ya, Ivar sama Rafael Struik tuh juga dia nggak main di tim utamanya iya. gitu. Makanya memang ini juga situasinya sulit buat coach Nimsin juga. Dia nggak dapat pemain yang bener-bener di level yang dia inginkan gitu loh. Tadi Mark Locke ya? Enggak juga. Aduh. Nah, Aduh, Kambuaya. sebagai Persib Bandung ini. Kambuaya. Dimas Derajat, Sananta. Gue sih merasa ada yang paling jadi biggest question ya sebenarnya Leli paling nggak dipanggil sih. Oke. Di atas Nadeo nggak dipanggil. Nah, karena kalau Masih ada Hernando ya? Gak dipanggil tuh Bagus, pilihan yang lainnya masih menurut gue ya masih oke lah gitu. Tapi Sadil dicoret dan juga Lipali gak dipanggil nih emang bikin pertanyaan gede sih. Karena ada Malis yang dimasukin atau apa? Enggak, bukan. Ada Malis juga perlu karena dia kan bisa main di gelandang, bisa Kalau main nggak sayap. aneh mata nggak ada. Ya. Kreatif ya, kreatif. Butuh Jadi alasan utama Sadil ada info apa nih? Kan yang beredar dari timnasnya adalah Taktikal. Alasan teknis. iya, enggak itu. teknis. Kita Alasan teknis. performance Saya terus jawabannya attitude, sama segala aja, macam. Pak Habib takut saya. Ya karena ini di Nih, kalau nih, secara lu taktik kan nggak ada karir yang dipertaruhkan. Iya. Tapi secara taktik memang kalau kita mau mainin Sadil itu kan winger. Sedangkan kita itu mungkin tidak akan bermain dengan wing karena kita akan kalah nih. Postur badan dan sebagainya. Bisa main tetap, Nah, iya. main di wingback. Jadi wingback Sadil. Ya wingback untuk mungkin karena kalau di wingback bertahannya jelek Sadil. Bisa jadi striker di antara dua striker. Ya attitude-nya bantah berarti terus. mungkin. Ya apa ya? Pertanyaan Cedera kali enggak? mungkin ya, tapi gua nggak tahu. 4 tahun lu boleh menang kuis deh, ambil, tapi argumen ini buat gua. Oh, lo berarti pro untuk Sadil tidak dicoret berarti? Kalau gue sih ngerasa harusnya gua Bukan sih, Sadil yang bukan dicoret. Sadil yang dicoret. Tapi gua juga tidak bisa bilang siapa yang harus dicoret karena Siapa menurut lo? Nah, kita lempar aja. iya. Iya kan maksudnya kan Udah banyak silakan. kok di komen-komen orang postingan ini Iya. harusnya ini yang dicoret. Iya. ini yang Nah, dicoret. itu. Iya. Karena kan opsi ya. Maksudnya kita Opsi. butuh opsi. Kalau Maksudnya di sosial media siapa, Pip? Di sosial media. yang lihat lempar aja. siapa, Pip? Yang dilihat. Ada yang 3 huruf doang. Oh. Aun Itu dong. Kai Havertz, Kai kali. bukan. Iya ya, gitulah. Tapi gini, dari squad yang kepilih nih karena 26 bukan 23 loh. 26 udah banyak nih ya. Sebenarnya kan kalau gue mikirnya kalaupun emang nggak main, nggak cocok sistemnya, paling nggak misalnya kayak Lili Pali atau Nadeo dibawa aja. Maksudnya tetap dibawa karena ya mereka bisa jadi opsi juga gitu loh untuk Lili Pali juga gitu kan. Cuma kalau Dan nggak pembeda dibawa, juga nggak dan sih kalau kita deadlock atau apa Iya, gitu? atau misalnya di momen-momen kita kan nggak pernah tahu butuh yang mentalitinya seperti apa dengan jam Iya. terbang segala macam. Karena turnamen tuh kan banyak kejadian ya. Iya, senior gitu. Nobody Maksud knows gua aja. biar Stefano Lipali tuh nggak
IG story lucu. Iya. Itu. Itu bakalan ya terjadi. Iya, penting kalau Mungkin lagi nonton tackle bebas itu. Bisa. Jadi Oh, maksudnya dia komen iya, kita. story lucu, cuman lupa nge-tag. Ya. Itulah kebiasaan penonton tackle bebas tuh nggak nge-tag kita. Oh, padahal nonton. Padahal nonton banyak. Oh iya. Kepencet kepencet. Enggak, tapi gini, dari susunan yang ada nih 26 lo lihat nih. Ntar yang kira-kira jadi andalan atau mungkin bisa mencuri perhatian atau starting 11-nya lah, kira gambarannya taktik coach Nimsin. Kalau udah pasti back five mah jelas ya. Back 5 nih, udah pasti. Pasti 5 back. pasti 5 back. Karena Ya kan realistis. wingback kan. Karena realistis ya. 5 back ya. Mau pakai formasi nyerang lawan Jepang. 3-4-3 katanya Bukan, menyerang gua banget. kadang mikir gini, Bang, kayak misalkan dalam uji coba nih. Ini kan kita kebobolannya banyak. Berarti kan ini bahkan sampai si Elkan Bagot juga kayak bingung. Gua harus ngapain bingung. Kayak tolong dah kalau digebukin jangan kayak gini banget gitu ya, kalau digebukin gitu ya. Nah, ini kita udah nggak tahu caranya nahan gimana. Kenapa kita nggak udah caranya nyerang aja lah, udah gambling Enggak, sekalian. tapi nyampe nggak bola ke depan? Ya itu dia mas gua. Karena gini, kalau dari kayak review-review atau dari lihat permainan kayak timnas nih yang sekarang emang kadang bingung juga jadi coach ini. Dia kalau direct ke depan second ball-nya nggak dapet, orang-orang masih kosong. Tapi kalau build up pelan-pelan, di press, panik, lepas. bola coplot, kebobolan. Ya Hubner tuh gitu kan. Gimana itu menangani Piala Asia berat juga. Karena memang yang jadi masalah adalah pemain yang nggak dipanggil mungkin ya. Itu mungkin memang jenis yang pemain yang coach Shin tuh nggak suka. Bukan tipenya coach Shin. Berarti tipenya siapa? Federasi. Oh nggak, maksud gua tuh siapa ini? kita tuh bisa lihat track dari sejak Sintayong jadi pelatih timnas Indonesia tuh kita bisa lihat jenis pemain seperti apa yang dipengen sama coach Shin gitu. Nah yang gua lihat memang tapi Sadil termasuk yang juga pertanyaan, cuman kita bisa lihat jenisnya tuh Sintayong tuh sukanya yang kayak gimana gitu. Mungkin yang jenis-jenis Lili Palina emang bukan tipenya beliau, makanya tapi pertanyaan lu Pip, ya udah kita nyerang aja gitu. Nah kalau nyerang aja juga berat juga buat Sintayong gitu. Enggak, Habib memang mentalnya mau nyerang aja udah gitu. Dia emang biasa nyerang. Pasti pertahanan terbaik adalah menyerang. Dia jadi kayak di-embrace aja deh, udah kita kebobolan aja. Tapi ini bisa jadi kemungkinan karena gini waktu Korea lawan Korea lawan Jerman di Piala Dunia 2014. Orang-orang tuh nyangka si Sintayong tuh bakal bikin Korea tuh bertahan banget. Ternyata enggak, sama si Sintayong di pertandingan itu justru bukan nyerang sebenarnya, walaupun orang kan yang nganggap pertandingan itu counter ya. Karena ada gol counter yang si Son yang lewat. Pas sebenarnya di pertandingan itu Korea tuh nyerang banget. Tapi kan dia punya Son Heung-min Kita kan ada salah satu top skor Premier League aja. Andy di Mas Derajat. Nah, kita berharapnya sama itu berarti bisa nggak kayak gitu. Kita buat tentara tuh, polisi-polisi ada juga. Bisa lah. Lo katakan. Tapi gini, dari 11 nih misalnya gambaran kalau lo jadi coach lah dengan squad yang ada nih, starting lu siapa aja? Hernando. Kiper tuh Hernando. Hernando udah pasti. Ya, pasti Hernando. Ini menurut lo aja, menurut lo. Nggak, bukan menurut gua itu udah pasti. Udah pasti. Back 5 udah pasti ya. Ya, Walsh, Shen. Jordi, Elkan. Mungkin Sandy Walsh ya malah lo, bukan Asnawi. Ya Walsh lah. Ya enggak, maksudnya kan selama ini Asnawi gitu. Campina juga bisa kalau lo Ya, nggak Walsh. bisa. Pedal pop. Mungkin Walsh, tapi bisa jadi Asnawi. Tapi Walsh mungkin. Rani Apip nih kayaknya nih. Walsh apa Asnawi menurut lo, Pip? Lebih lu suka nih cara mainnya. Iya. Asnawi kayaknya. karena Produk lokal. Kapten. Dan Kapten nggak sih? pernah lawan Argentina, ngerasain lawan Argentina. Garnacho. Nempel. Oh, jadi Nantangin Mitoma Garnacho. udah bisa lah dia. Ini gas Eropa segini doang nih. Terus berarti satu lagi Shen berarti ya? Shen lah. Nah, back tengah berarti tadi Elkan, Jordi dan Antara Rido atau Hubner. Tapi kayaknya Rizky Rido sih. Tapi kayaknya Kalau Rido. dari Rizky beberapa Rido enak sih. ini apa namanya uji coba terakhir memang Rizky Rido. Hubner akan lebih ke DM. Nah, Mungkin berarti Klok yang akan digantikan oleh nah itu Hubner, 5-3-2. 3 berarti Hubner, Marcel Jenner. Hubner, Marcel Jenner. Iya. Bisa Kalau jadi. dari Bayangan dari game-game kemarin ya, Iya. tapi bisa jadi ya Klok, Jenner, Marcel lah. Kambuaya nggak mungkin tuh. Bisa jadi Kambuaya, bisa jadi bahkan Marcel gak main, Kambuaya main. Depan 2. Depan 2. Ahmad Irianto kemana?
Kan nggak Iya, maksudnya kemana? cedera dia. Oh, cedera. Ya ke rumahnya, Cedera dia. rumah sakit. Cedera di klub. Nah, terus 2 lagi berarti striker 2 nih. Striker kita. 2 ujung tombak. salah satunya Struik pasti. Stroik. Pasti ya. Karena Struik itu yang bisa ngelebar tapi bisa juga nyelesain peluang. Satu lagi? Gue sih Sananta ya. Kalau gua pribadi. Gua pribadi Sananta. Sananta Kan opsinya Sananta, Dimas Derajat, terus Dendi. Dendi. Nah, Ya udah, itu Sama tiga. si enggak ada satu lagi. Egy Melgiansyah. Banyak banget ya. Egy Melgiansyah. Udah tua banget. Farmel. Sit. Tolong lah, Sit. Astagfirullah. Ya Allah, saya cuma minta keadilan, Sit. Bukan. Salah, Hoki Caraka. Caraka. Lo. Oke. Kalau ideal itu sebenarnya sama Sananta. Sananta, iya. Karena Udara bisa ya. karena udara bisa dan yang bakal ngacak-ngacaknya si Struik. Yang bakal nyambungin Focal dari point-nya ya, ya. yang bakal nyambungin dari belakang ke tengah dan ke depannya bakal Struik. Jadi biar ada yang ngesain peluang. Berarti ini Sandi sama Asnawi ya? Sandoro. Lo Salah. Asnawi. Oh, gua Asnawi kan. Ya Sandi lo? Siapa? Sandi atau Asnawi? Ini yang paling mungkin ini nih. Starting. Iya, startingnya masih bingung gitu antara Asnawi Gue atau... Sandiwa sih gue. Oke, Sandi. Ntar Asnawi buat lawan Jepang. Iya. Itu tadi kan argumen untuk menghentikan Mitoma. Biar imbang gua Asnawi deh. Iya. Dan ini maksud gua kayak Asnawi kan tadi kan semangat Iya. Cintayong segala macam gitu. Nah, dia bisa untuk membongkar ini kalau butuh pemain yang ngotot dari babak kedua gitu. Dapat tuh sprint Iya. kan melewati udah back lawan udah capek tuh. Nah, Mitoma baru sembuh terus ligamen ya 6 bulan. iya. Enggak, maksudnya lawan Irak juga jadi opsi. Dia ada opsi di wing tuh Iya, Asnawi. iya, Karena kan iya. kita emang benar-benar wing back karena kan tengahnya dia rapat di tengah kompak kan. Nah, jadi bisa jadi opsi di situ. Tapi pertanyaan juga Kita nggak ada keturunan Amerika Serikat ya? siapa? Yang nggak ada gitu. Nggak ada. Buat lawan Irak. Asnawi AFC Amerika Serikat. Amerika lawan Irak. Buat lawan Irak. Mainannya begitu ya. Parah sih. Bus ada. Ya, Asnawi AFC Amerika Serikat. Oh, Asnawi. Enggak, sebenarnya gue penasarannya nih kalau sekalian pesan nih. Belum. Udah, Pak. 23.7. Pesan sambil pesan nih kita slow ya, tackle bebas. Bebas pesan tiket pulang juga. Enggak, ini sebenarnya kalau si Asnawi misalnya nggak main, Klok nggak main, kapten kita siapa? Kapten. Ya nggak sih? Asnawi nggak main. Ya kan misalnya Asnawi Sandy Walsh. Itu makanya gue pengen Jordi Amat kayaknya. Jordi Amat. Ya Un, menurut lu siapa Un? Apaan? Kalau Asnawi nggak main, Klok nggak main, kapten siapa ya? Jordi lah. Jordi. Udah pasti Jordi dengan waktu Karena paling Pernah deh. senior. waktu AFF Jordi. Waktu AFF waktu itu Asnawi gak main. Asnawi waktu itu Yakob yang main. Kloknya masih ada nggak ada Yakob ya. Yakob Sayuri gila. Keren banget. Nah, itu bisa tuh yang Sayuri. Maksudnya waktu itu gue inget lupa lawan apa ya? Jordi yang jadi kapten. Jordi ya. Iya, bukan Onsu kan? Iya, bukan dong, masa Jordi. Tapi gini, kalau lawan-lawannya coba kita Iya, iya, lihat ini nih sekarang. kita Beda-beda sebelah tipis lah ya. Iya, mumpung Aun sambil nunggu Iya. kedatangan Jepang. Ini kalau dari Jepang, Irak, Vietnam. Ada Hitung-hitungannya apa tadi ya? kan sudah disampaikan Iya. bahwa Timnas sudah. realistisnya menang lawan Vietnam, idealnya nih imbang lawan Irak dan nggak dibantai lawan Jepang, itu ada kemungkinan kita ngincer peringkat 3 terbaik Iya. gitu. Untuk peringkat 3 terbaik lah. Atau kalah di 2 laga awal lawan Irak dan Vietnam, menang lawan Jepang. Nah, On, dari Piala Asia secara umum deh. Iya. Lu ngelihat siapa yang bisa kita pantau dan siapa yang bisa jadi malah flop nih unggulan gitu. Dan pemain Jadi mungkin boleh juga. siapa yang bakal inilah Juara ya, unggulan-unggulan. sama kejutan siapa? Gua tuh sebenarnya menganggap kemungkinan besar si 4 besarnya gitu ya, semifinalisnya tuh Qatar, Arab Saudi, Jepang sama Korea. Karena dari- Australia. abis ditinggal Angga tuh Iya, mereka lagi nggak ada yang jago. nggak jaga negara bagus iya tapi nggak sewah Menakutkan nggak itu. menakutkan zaman itu ya. Qatar masih malah. Ya Qatar karena kan tuan rumah lah ya. Tapi Arab ngeri loh, Arab Messi kalah Arab bos. Maksud gua Arab nih orang nggak ada yang ngomongin loh. Arab. Jepang Korea, Jepang Korea. Sama mas yang orang nggak mungkin bukan nggak nge ya, nggak nyadar. Pelatihnya Arab tuh Roberto Mancini. Iya betul. Roberto Mancini pelatih Juara Premier League. juara Juara Premier Euro. League, juara Euro tuh dia makanya. Arab Saudi sekarang megang terus lawan pemain-pemain Arab kan banyak liga lokal. Iya. Bisa ketemu Ronaldo, Benzema, bro. Alilal. Sekarang Dimas Derajat. Alsat. Ya,
Al Nassr. Ya, Nah ya, itu. ya, ya, Oh berarti yang bisa diwaspadai juga tuh Arab. Ya, tapi iyalah, nggak iyalah. orang kalau beda kalau lu pengen siapa yang pengen lu tonton kalau lu misalnya orangnya edgy Edgy, banget. ya. Edgy banget dan lu pengen anti mainstream lu tonton Uzbekistan sebenarnya. Beneran lebih. Uzbek. Jadi Iya, Uzbekistan Bang. ini lagi kerja sama Rusia, ada beberapa pemainnya itu dikirim sana dan yang main di Piala Asia sekarang tuh ada 2 orang. Dan yang nomor 10 bagus banget. Walaupun namanya susah ya. Ya, gue tidak bisa nyebutkan karena namanya susah. Jadi itu yang mungkin- Abobev namanya. Nama itu yang depannya. bisa mengejutkan tuh Ya. Uzbek, menurut lo. Kalau berarti Jepang, Korea ini aman atau sebenarnya mereka Nah, punya Korea bahaya? mungkin bisa jadi flop. Ya. Kaget Kok gitu. Korea tuh 50-50 bisa jadi. Korea nih. Korea, Republik Korea. Korea. Kok Iya, menurut, iya. menurut gua Republik Korea tuh antara bisa jadi bagus banget atau flop. Kenapa, Un? Pelatihnya Jurgen Klinsmann soalnya. Oh, Amerika Serikat. Coba nih Jurgen Klinsmann waktu jadi pelatih pernah Iya. nggak ada yang bagus? Di US kan biasa aja ya. Bisa aja di Jerman Ketolong bisa aja pemain. Iya. tolong main. Makanya orang tuh nganggap kalau ketika dia pemain terkenal waktu jadi pemain jago, waktu jadi pelatih jago, padahal nggak juga. Dan Klinsmann itu menurut gua pribadi ketika jadi pelatih nggak bagus. Ya, mediocre. Bukan pelatih bagus lah gitu, beda. Iya. Waktu jadi pemain, jago. Jepang jago. siapa sih Berarti pelatihnya? Jepang tetap Jepang ya. Ya kemarin kan? Moriyasu kan? Moriyasu. Wah, gila. Yang kemarin. Masih sama Lupa. ngalahin Jerman dan Spanyol itu loh. Gila. Arab Wataru juga. Endo. Ya. Arab juga bisa lolos tuh sebenarnya kemarin kan. Kubo, Mitoma. Aduh. Ntar kita bahas ya Indonesia Jepang ya. Ya. Ya begitu ya. Iya, Paling realistis udah 3 terbaik itu udah. Itu justru bukan, itu masih ada optimisnya juga, Pip. Oh, bagus. Kalau realistis banget sebenarnya ya bisa jadi peringkat 4 sebenarnya. Tapi kalau ada optimisnya dikit, kita peringkat 3. Berarti 3 terbaik masih bisa dijangkau Ah, lah. sebenarnya. Secara singkat aja Un. Tim-tim ASEAN Un. Ah, gimana tuh? Secara Yang lolos singkat. kan Vietnam, Karena kata lo Indonesia, Indonesia, iya. Thailand sama Malaysia. Kan Thailand nih nggak ditayangin nih, bahkan di negara sendiri. Kasihan. Kasihan. Can Atip nggak main tuh. Terus Berarti akan terbaik. ada banyak. Jadi gue Yang ngecek Urawa Reds ya. pemain-pemain negara-negara ASEAN ini masalahnya sama lah kayak Oh. Malaysia juga debat masalah naturalisasi juga sama. Oh, iya. Cuman bedanya di sana ternyata gue tanya ke Sikis gak ada lokal pride-nya kalau di sana. Iya, nggak ada kaum yang protes. Ya, nggak ada Semuanya ya fokus udah. dukung timnas. Terus ternyata kalau di sana nggak ada grup WhatsApp anti Kimpani. Di Malaysia. Di Malaysia nggak ada. Semuanya dukung timnas. Gue tanya sama Sikis kemarin kayak gitu, oh nggak ada, dia bilang oh mah. fokus Terus gue tanya ya. temen gue yang orang Qatar juga sama, nggak ada grup WhatsApp anti Marquez kalau di sana. Biasa aja gitu kalau pemain naturalisasi ya udah gitu, udah, nggak sans aja sans. Asal berprestasi ya. Berprestasi aja. Jadi kalau gua rasa negara ASEAN yang mungkin bisa melaju jauh justru Malaysia mungkin. Kadang harus diakui situasinya mereka ideal. Mereka Grupnya juga nggak Iya, terlalu. mereka grupnya lawan paling susah mereka cuma Korea gitu. Dan mereka di friendly-nya juga kelihatan lumayan bagus mainnya gitu. Jadi gua rasa mungkin Malaysia. Iya, karena salah satu wakil ASEAN juga yang bakal flop adalah Vietnam. Tapi ya benar karena setelah ditinggal sama Pak Hang Seo menurut gua biasa aja. Karena si Pak Hang Seo ini kan bikin Takut kan iya. beneran takut sama. Iya si yang pelatih yang botak itu kan lumayan menyeramkan. Yang tua itu ya? Iya. Hang Seo tuh ya, Park kan marganya. Iya. Terima kasih Pak Un ya. Iya. Sudah menyempatkan di sini. Hati-hati di jalan ke Bandung Siap. langsung kan ini. Iya, langsung. Oke. Terima kasih, Aun. Terima kasih, Aun. Terima kasih. Lah, udah nggak ada. Mana? Nggak acting banget kita. Iya. Iya, tapi Ya, udah nggak ada kayak harapan timnas di Piala Asia. Parah. nasionalis. Menurut gua parah ini. Iya, Buat lo yang ngaku ngefans sama Dita, dia nyawa tapi dia nggak Dia percaya. merendahkan. Lah, gua belum selesai. Martabat Lu timnas. penistaan Belum selesai. nasional. Harapan Indonesia gugur di fase awal Piala Asia. Nggak Nggak ada. ada. Bakal maju Ya, emang kita. siapa yang ngarepin gugur siapa? Lu soal harapan yang malah ada orang harapan Loh, kalah. ada siapa tahu anti STY pengen gugur? Kan kita nggak tahu. Biar STY itu hilang dipecat. tuh. Iya. Emang ada yang TST? Nggak tahu. gua. Ya gitu. Tapi tadi kita udah dapat wawasan jadinya. Iya, Ya. tentang Sadil ya, ada sudut pandang baru, ya kan? Terus Jadi nggak kekuatan- cuman bola liar di medsos. Iya, dan maksudnya Dita menang kuis karena dia yang bikin materi. Dan enggak juga, tapi gua nggak tahu Iya, pertanyaannya. tuh dia Iya. jago emang. Ya hebat. Dia kalau kuis gini jago sih emang. Ya. Udah. Apalagi kalau ada duitnya. Nggak, tapi kalau secara overall nih, yang lu tadi dapat Pip ya, timnas nih. Iya. Untuk apa kalau jadi yakin apa gimana gitu? Iya, kalau gue mah yakin. Yakin? Gue yakin bisa 3 terbaik. Iya, ngambil 3 bahkan, terbaik.
di match pertama itu sebenarnya penentuan juga. Oh, iya sih. Irak. Karena kalau udah kalah itu wah Mental mikirin lagi. Jadi misalkan kayak defense parah itu nggak apa-apa sih, maksud gua kayak back 5, 9 backnya kayak gitu itu nggak apa-apa karena lawan Vietnam, kalau udah lawan Vietnam misalkan kalau lawan Irak seri, lawan Vietnam lawan Vietnam kalah, itu gue sih masih nunggu kejutan juga kita menang lawan Jepang sebenarnya. Hah? Sebenarnya. Ya hoki seumur hidup masa nggak punya timnas Indonesia? Apakah sekarang keluarnya? Nah itu dia. Gitu. Menang lawan Jepang. Menang lawan Jepang, ntar menang lawan Korea kan, tapi kalahnya lawan Thailand tetap di final. Di AFF. Arab aja bisa ngalahin Argentina. Tapi iya. Tapi Indonesia nggak bisa ngalahin Jepang. Yang belum tentu. Nggak, tapi pemain Arab juga kaget kali. Orang Jepang, timnas Jepang itu banyak orang-orang yang dikirim ke Bundesliga, ke Premier League kayak gitu. Lah kita Indonesia juga kerja sama Bundesliga. Iya. Qatar kemarin. Kerja sama kan fan football. Sama nobar. Kerja sama nggak intinya? Kerja sama. Jadi kita dipandang dunia. Sebagai market. Sebagai konsumen. Dan jawaban gue yang awal tuh kenapa sebanyak itu gol, ya walaupun gue ngeliatnya juga agak sedih kan, walaupun friendly match tapi golnya banyak ya, tapi setidaknya itu bisa jadi mental. Iya minimal mental lah, kayak nih pertandingan uji coba, ya udah itu alasannya uji coba. Nih pertandingan resmi, ya lu bisa gak? Iya tapi resmi. Maksudnya bisa, gini, maksud sebagai orang Indonesia juga, fans timnas juga ya, gue pengennya berharap, gue pengen optimis untuk bisa lolos, walaupun memang harus realistis juga ngelihat keadaannya gitu. Dan kalau soal lu bilang biar pemainnya terbiasa menghadapi tim seperti Irak, makanya tadi ketemu Libya, ketemu Iran dibantai ya udah, juga ngebiasain supporter untuk dapat skor segitu. Itu maksudnya dijadiin habit. Nggak, tapi emang harus diakui lawan lebih kuat dong. Tapi memang untuk untuk terlatih patah hati kan kita sudah sangat sering gitu. Tapi apakah ini buat penghakiman STY untuk ya kalau menurut gue tadi konklusi juga menyimpulkan dari yang kita obrolin panjang lebar tadi, sebenarnya kalau untuk taktikal memang ya apa yang sudah dipersiapkan STY kita harus percaya gitu. Dengan pemilihan pemainnya gitu, itu sudah pasti banyak sekali pertimbangan terbaik dari yang ada gitu. Bentar, yang milih STY bukan? Ya makanya tapi itu kan terbaik dari yang ada. STY dia milih atau nggak milih, tapi 11 pemain yang akan dimainkan, ya itu tetap tanggung jawabnya dia. Yang akan turun gitu. Makanya terbaik dari yang ada saat ini gitu. Dan kita harus ingat rataan usia kita tuh paling muda, 24 tahun. Jadi kita udah nggak usah ngomongin taktikal lagi karena udah pasti dipikirin sama STY. Yang harus dipikirin adalah bagaimana kondisi psikis anak-anak muda ini gitu. Ini adalah Piala Asia pertama mereka setelah 11 tahun lebih kita nggak 17. Ya berapa tahun? Ya lebih dari 11 tahun sih, 17 tahun. Iya 11 tahun lebih gitu. Kita nggak berpartisipasi dan akhirnya kembali lagi. Ya memang pendampingan psikolog itu penting untuk mereka cari kerjaan lu ya? Untuk mereka mengeliminir stresornya mereka, mengeliminir rasa tegangnya mereka istilah psikolog. Karena sepanjang sejarah keikutsertaan kita di Piala Asia, laga perdana kita tuh selalu menampilkan yang baik. 96 lawan Kuwait kita imbang 2-2, hampir menang 2-0. Ya kan, kesusul. Terus lawan waktu itu 0-0 juga di 2000. 2004 kita menang lawan Qatar 2-1. 2007 lawan Bahrain kita menang 2-1. Jadi nggak ada menutup kemungkinan bahwa kita bisa menang lawan Irak gitu. Iya. Ini bagus banget ya kalau dipotong baju Korea ya. Ya. Tapi Sintayong lu berarti ya. Sintayong lah produk-produk Indonesia. Sintayong. Lu gimana lu? Apa? Ini peluang Indonesia. Peluang lo jadi komentator deh Piala Asia gimana? Ada nggak? Baru ada ini sih, apa namanya? Nanya red card baru. Ya kan? Siapa tahu sering ya. Asia Cup ya. Habis itu hilang ya kan? Ya, nggak tahu. Tapi ya kalau peluang jelas ada. Masuk gini. Kita mesti lihat dulu game pertama menurut gua. Kalau Mas gini tuh masih jauh karena belum kebayang banget kayak gimana. Kalaupun kemarin kita kalah sama Libya, sama Iran gitu kan, emang di atas kita. Pun Irak dan Jepang di atas kita. Tapi kita mesti lihat juga lawan Irak tuh gimana dulu deh, gitu loh. Untuk bisa mengukur bahkan untuk lawan Vietnam kita seperti apa. Kalau sekarang kan beda lah, maksud gua uji coba sama turnamen.
Kayaknya baru bisa bener-bener gimana rasanya tuh dari game pertama sih kalau gua. Kita akan bahas juga nih nanti ya. Di episode Pasti. selanjutnya. Jadi kita ada episode spesial emang Piala Asia. Betul, betul. Iya, karena udah sama brand kita kontrak. Wow, brand apa tuh? Brand ambassador. Ya itu ya Tapi tadi. gua udah nyiapin sebenarnya, mudah-mudahan Sintayong sih lihat strategi. Ini Aku udah lisensi loh, Udah mode pelatih nih. Oh iya. Tapi kok orangnya 10. Yang ini. Oh, yang ini. kebiasaan Yang ini merah. taktik yang Ini lo taktik. akan dipakai sih. Harusnya kalau Sintayong perhatikan ini dia bisa terapkan di laga Nah, pertama lawan Irak. gila Yang sih dimana menurut gua. secara peringkat FIFA kan Irak di atas kita gitu. Iya, di atas kita. Jadi tetap 5-3-2 kan main. 5-3-2 kemungkinan 5-3-2, besar. Iya, jadi di menit pertama Langsung ada menit. aja di menit pertama semenjak kick off Langsung ya. di Bunyi tiup kan, iya. fluidnya gini aja langsung. Ini melindungi kiper kita. Yes. Oh jadi nggak 5 nih, nggak 5. 11 jadi Ini. Oh ini strike 11 nih. Sini. Kalau bisa sama pertahanan negara juga masukin sini nih. Menteri Pertahanan Menteri perlu situ. Pertahanan. dana-dana Iya. alusista masuk ke Iya. ini menit pertama biarin Iya. mau Irak mau Iya. jangan bingung. Gua kasihan ya, ada yang lupa kick off. Langsung mundur semua, nggak ada yang kick off. Gini. Karena 0-0-3 kali itu 3 poin. Benar. Setara kemenangan. Setara kemenangan. Iya. Dan apabila emang deadlock dan Iya. ada peraturan-peraturan kayak nggak boleh ada di gawang semua gitu kan. Nah, tetap ada lagi strategi yang harus diinin sama Nah, ini. Sintayong. Ini belum ketahuan nih. Ini belum Pelatih ketahuan. lawan belum tahu juga nih. Belum. Ini worth to try loh, worth to Iya, try. iya. Enggak sih. Ini 5 di sini kan, biasa back 5. Coba agak gini dong biar kelihatan kamera. Nah. Ntar di zoom nih. Ini misal lawan Jepang. Oke. Wih, Lawan ini Jepang. Mitoma di sini. Laga terakhir Kubo, nih. Kubo, Honda, Endo, Honda, Sano gitu nggak ya. ada. Alex ada Alex. Tomiyasu. Main nggak Tom? Main tuh. Cedera tapi nggak tahu. Ya, di bawah. Nah, Kiri apabila dong. Tomiyasu kiri. Heeh. Bisa kanan juga ya. di menit langsungnya dari menit pertama. Langsung menit pertama. Lagi strateginya. Di menit Ini lu prediksi lawan Jepang game Prediksi lawan ketiga. Jepang ini harus Tadi lawan Irak udah ya, yang Tadi Irak tadi udah, udah. kita Vietnam kemarin nggak usah. juga. Vietnam Menang. kan bisa normal, Bisa main normal. Oh, kita Benar. butuh butuh strategi. Iya. Nggak perlu Iya. lu. Nggak perlu. Jadi ketika kick off ditiup sama Jepang nih. wasit lawan Jepang, nggak usah bertahan, nggak usah. Satu-satu aja kita injek palanya. Ambil terakin penjajah lu dulu, jajah. Wah. Jajah gua. Ya sampai ketemu lagi di Tackle Bebas.